Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran Journey yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana kita memuliakan Al-Quran dalam hal membaca dan mendengarkannya. Sahabat Quran Journey, kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang mulia dan merupakan pedoman kita sebagai umat Islam yang dituntunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Maka memahami adab serta bagaimana kita menghormati Al-Quran dalam hal membaca dan mendengarkannya merupakan bentuk penghormatan kita kepada kalamullah dan tentunya akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat Quran Journey, bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama, kita hendaknya dalam kondisi suci dan bersih, memastikan diri kita dalam keadaan suci dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dianjurkan pula kita membersihkan mulut dengan bersiwak atau menggosok gigi. Dan adab yang lain dari segi fisik kita, yaitu kita hendaknya mengenakan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Dan juga dianjurkan pula kita menggunakan wangi-wangian ketika kita akan membaca Al-Quran. Sahabat Quran Journey, kebersihan jasmani itu merupakan cerminan dari kesucian hati kita saat kita akan berinteraksi dengan kalamullah. Maka kebersihan secara fisik ini sangatlah perlu diperhatikan. Selanjutnya, yakni bagaimana sih adab membaca Al-Quran dalam posisi dan sikap yang benar. Yang pertama, hendaknya kita ketika membaca Al-Quran yaitu dengan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Itu membaca Al-Quran dengan perlahan, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Dalam Al-Quran dijelaskan warattilil Qur'ana tartila. Tertulis dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dan yang ketiga adalah bersikap khusyuk dan tawadhu. Memposisikan diri kita dengan rendah hati, penuh konsentrasi, dan mengosongkan pikiran kita dari hal-hal duniawi saat kita berinteraksi dengan firman Allah. Sahabat Quran Journey, selanjutnya yaitu kita bagaimana menghayati Al-Quran, itu dengan tadabbur dan penghayatan. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu berarti merenungi makna ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya membaca, namun juga memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi meresapi makna dan hikmah setiap ayat yang dibaca. Kemudian merenungkan hukum-hukum Allah dan bagaimana menerapkannya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga dan kenikmatan, kita merasa gembira. Tapi sebaliknya, kita merasa takut saat membaca ayat-ayat tentang azab dan siksa. Nah, kita bisa lebih waspada dan berhati-hati. Sahabat Quran Journey, kemudian bagaimana adab mendengarkan Al-Quran? Yang pertama yaitu kita hendaknya menyimak dengan penuh perhatian. Ketika Al-Quran dibacakan,
kita diperintahkan untuk diam dan menyimak dengan seksama tanpa berbicara dan mengalihkan perhatian. Maka ketika Al-Quran itu dibaca, hendaknya kita menyimak dengan konsen dan fokus. Kemudian yang kedua, itu meresapi dalam hati. Fungsinya untuk apa? Meresapi dalam hati ini agar hati kita terbuka untuk menerima pesan-pesan dalam Al-Quran, menghayati setiap maknanya, dan membiarkan Al-Quran yang dilantunkan itu menyentuh jiwa kita. Sahabat Quran Journey, yang ketiga adalah menghindari gangguan. Ketika Al-Quran dibaca, kita tidak sibuk dengan urusan lain. Seperti contohnya, ada orang yang baca Al-Quran, kita malah bermain ponsel, ataupun kita berbincang saat Al-Quran dibacakan. Nah, ini perlu dihindari, yaitu menghindari gangguan dalam mendengarkan Al-Quran. Nah, berikut dalil pentingnya mendengarkan Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ini tertulis di Quran surat Al-A'raf ayat 204. Apa sih dampak memuliakan Al-Quran dalam kehidupan kita? Yang pertama tentunya ketika kita memuliakan Al-Quran, iman kita akan bertambah. Nah, dalam surat Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka bila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Hati orang yang beriman ketika disebut nama Allah, imannya bertambah. Kemudian yang kedua, akan memberikan ketenangan jiwa. Al-Quran ini memberikan ketenangan, membawa kedamaian, ketentraman, bahkan bisa menjadi syifa atau obat penawar bagi hati yang gelisah atau hati yang gundah. Dan yang ketiga, yaitu dampak memuliakan Al-Quran, yaitu petunjuk dalam kehidupan. Kita mendapatkan petunjuk bahwa Al-Quran juga memberikan solusi, jawaban atas permasalahan hidup kita dan menuntun pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, mari kita raih keberkahan melalui adab terhadap Al-Quran. Adab itu adalah kunci keberkahan. Memuliakan Al-Quran melalui adab yang benar dalam membaca dan mendengarkannya adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dari kitab suci ini. Kemudian, tak hanya itu, kita juga hendaknya mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Menerapkan adab-adab ini tidak hanya saat berinteraksi dengan Al-Quran saja, tapi juga mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan memahami dan mengamalkan adab-adab ini, kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.